Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Sirah Nabi Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu pasal yang keempat tentang permusuhan kaum musyrikin dan cobaan terhadap orang-orang yang mendapatkan siksaan. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan dakwah yang mudah atau gampang, akan tetapi dalam dakwahnya yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT, mendapat banyak tantangan, terutama dari orang-orang yang memusuhi beliau dan para sahabatnya. Gangguan dan penindasan kaum musyrikin terhadap orang-orang beriman semakin merajalela, semakin menjadi-jadi. Mereka menyiksa kaum muslimin tanpa pandang bulu, memukulinya, menjemurnya di padang pasir yang panas, dan menindihkan batu besar di atas dada salah seorang di antara kaum muslimin di bawah terik matahari. Sampai-sampai ketika seseorang telah lepas dari siksaan, tidak bisa lagi duduk karena pedihnya rasa sakit yang dideritanya. Mereka menyerukan kepada salah seorang dari kaum muslimin, akui bahwasannya Allata adalah Rabbmu, bukan Rabbmu yang lain. Karena dipaksa, orang muslim itu menjawab, ya, hingga tatkala seekor kumang lewat di tempat tersebut. Lalu mereka berseru kepadanya, ini adalah Rabbmu selain Allah. Ia pun menjawab, ya. Jadi karena begitu beratnya siksaan yang dilancarkan orang-orang kaum musyrikin Mekah, sampai-sampai kaum muslimin harus mengikuti omongan mereka. Tetapi ucapan itu hanya ucapan di lisan saja, tidak dengan hatinya. Begitu dahsyatnya siksaan yang ditimpakan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Suatu ketika lewatlah Al-Khabis, musuh Allah, Abu Jahal, Ammar bin Hisham di hadapan Sumayyah. Ibu Ammar saat ini bersama suami dan anaknya sedang disiksa. Abu Jahal menusuk wanita itu di bagian kemaluannya dengan tombak hingga ia meninggal dunia. Semoga Allah meridhai Sumayyah, anaknya dan suaminya. Inilah, dari kisah ini kita melihat betapa kejamnya orang-orang musyrik, sebagaimana digambarkan Abu Jahal menombak
salah seorang sahabiah, yaitu yang bernama Sumayyah. Sehingga meninggal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila lewat di hadapan salah seorang budak yang sedang disiksa, segera membeli budak itu dari majikannya. Lalu dia memerdekakannya. Di antara para budak yang pernah beliau beli adalah Bilal dan ibunya yang bernama Hammamah, Amir bin Fuhairah, Ummu Abbas, Jinirah An-Nahdiyah dan anak perempuannya, serta budak wanita Bani Adi yang pernah disiksa oleh Umar radhiyallahu anhu karena keislamannya, yakni sebelum Umar masuk Islam. Melihat kebiasaannya itu, ayah Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, berkata kepadanya, "Anakku, aku melihat kamu selalu memerdekakan para budak yang lemah. Seandainya saja kamu membebaskan orang-orang yang kuat, tentu mereka akan mampu melindungimu." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku hanya melakukan yang kuinginkan." Ada yang menyebutkan bahwa ayat berikut ini turun karena perbuatan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'timallahu yatazakka. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Quran surah Al-Lail ayat 17-18. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi dikisahkan bagaimana orang-orang musyrik telah menyiksa orang-orang Islam dengan siksaan yang begitu berat, sehingga ada yang sampai meninggal karena beratnya siksaan tersebut. Tetapi para sahabat tetap kokoh imannya kepada Allah SWT, sebagaimana kisah Bilal radhiyallahu anhu yang disiksa dengan dijemur di tengah teriknya matahari di padang pasir dan ditimpa di atas badannya sebuah batu. Akan tetapi siksaan tersebut tidak melemahkan imannya, justru semakin kuat. Hingga ketika disiksa, yang diucapkan Bilal hanya satu, yaitu Ahad, Ahad, Ahad. Artinya Allah Maha Esa. Inilah perjuangan dan pengorbanan para sahabat Nabi SAW dalam memegang teguh agamanya. Jadi para sahabat dahulu demi mempertahankan agamanya, mereka mengorbankan dirinya. Maka iman mereka adalah iman perjuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah kisah tentang hijrah ke Habasyah. Manakala ujian dan cobaan itu semakin berat, Allah SWT mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah.
yakni di sebelah barat kota Mekah, tepatnya terletak di antara dua wilayah padang Sahara Sudan dan lautan yang membentang antara Yaman hingga Kolzam. Rombongan yang pertama kali berhijrah ke negeri Habasyah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah dan sebagian kaum muslimin yang mengiringi mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali berhijrah ke Habasyah adalah Abu Hatib bin Amr bin Abdusyams bin Abduwud bin Nasar bin Malik. Selanjutnya Ja'far bin Abu Thalib ikut keluar berhijrah bersama rombongan kaum muslimin lainnya. Semoga Allah meridai mereka semua. Jumlah mereka kala itu lebih kurang 80 orang. Muhammad bin Ishaq menyebutkan orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah di antara mereka adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Qais. Kami tidak mengetahui apa yang mendorongnya sampai menulis demikian. Sebenarnya masalah ini sudah jelas sehingga bagi orang yang tingkat keilmuannya di bawah beliau, pernyataan Muhammad bin Ishaq itu dibantah oleh Al-Waqidi dan para ulama Al-Maghazi, yaitu ahli sejarah lainnya. Mereka menegaskan sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berhijrah dari Yaman menuju Habasyah untuk menemui Ja'far radhiyallahu anhu. Demikianlah yang ditegaskan dalam kitab As-Sahih dari riwayatnya sendiri radhiyallahu anhu. Kaum Muhajirin pun meminta perlindungan kepada kerajaan Ashamah An-Najasyi. Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada mereka dan menghormati mereka. Mereka pun mendapatkan keamanan selama berada di negeri raja tersebut. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui hal itu, mereka segera menyusul kaum muslimin dengan mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As dengan membawa bermacam-macam hadiah dan bingkisan dari negeri mereka untuk Raja Najasyi agar ia mau menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Akan tetapi Raja Najasyi menolaknya. Mereka mencoba mencari dukungan dari para panglima pasukan An-Najasyi. Namun para panglima tersebut juga tidak menyambut ajakan mereka. Akhirnya mereka menyebarkan isu bahwa kaum muslimin telah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap Isa dengan mengatakan bahwa Isa adalah seorang budak. Oleh karena itu, kaum muslimin pun dihadirkan ke majelis persidangan An-Najasyi. Pada saat itu, kaum muslimin diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Raja An-Najasyi bertanya, "Apa komentar kalian terhadap tuduhan mereka bahwa kalian telah mengucapkan perkataan yang buruk terhadap Isa?" Ja'far lalu membaca surat Qaf Ha Ya Ain Shad. Setelah Ja'far selesai membacakan surat tersebut, Raja An-Najasyi mengambil sebilah kayu dari atas tanah lalu berkata, "Apa yang dibacakan tadi tidak lebih daripada berbeda dengan yang tercantum dalam Taurat, serta tidak lebih daripada batang kayu ini." Kemudian Raja Najasyi berkata, "Pergilah, kalian adalah tamu-tamu di negeriku ini. Siapa saja yang mencaci kalian akan dikenakan denda." Kemudian An-Najasyi berkata kepada Amr dan Abdullah, "Demi Allah, seandainya kalian memberiku gunung dari emas sekalipun, aku tetap tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Raja itu juga memerintahkan para prajuritnya untuk mengembalikan semua hadiah dari mereka. Maka dari itu keduanya pun pulang dengan tangan hampa, serta membawa kegagalan terburuk
dan hasil ternihil. Jadi setelah mengalami berbagai macam siksaan kaum musyrikin ketika berada di Mekah, maka Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar hijrah atau pindah. Pada waktu itu kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, yaitu negeri yang dipimpin seorang raja yang bernama Raja Najasyi. Di sana mereka kaum muslimin disambut dengan baik, dengan ramah, dan mereka ditolong oleh Raja Najasyi. Melihat hal itu, kaum musyrikin tidak tinggal diam. Mereka pun berusaha untuk menjemput kembali kaum muslimin agar kembali ke Mekah. Berbagai macam upaya dibuat sampai-sampai mereka membawa berbagai macam hadiah yang akan diberikan kepada Raja Najasyi dan kepada para panglima Raja Najasyi. Tapi hal itu sia-sia. Maka kaum musyrikin mencari cara lain, yaitu dengan cara membuat isu-isu atau berita-berita yang tidak benar dengan mengatakan bahwasanya umat Islam atau kaum muslimin menghina Nabi Isa. Maka untuk mengklarifikasi itu, Raja Najasyi memanggil perwakilan dari kaum musyrikin dan perwakilan dari kaum muslimin. Dijelaskan yang sebenarnya tentang keyakinan umat Islam terhadap Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa itu tidak lain adalah seorang nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain, sebagaimana rasul-rasul yang lain. Yang mana diutus oleh Allah SWT untuk menyeru manusia kepada agama tauhid. Dan bukanlah Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, melainkan hanyalah seorang rasul. Maka mendengar penjelasan itu, Raja Najasyi akhirnya menerima pernyataan kaum muslimin tersebut dan mengusir orang-orang kaum musyrikin Mekah. Dan Raja Najasyi melindungi kaum muslimin selama berada di negeri Habasyah. Jadi inilah betapa beratnya perjuangan para sahabat Rasulullah SAW dalam memegang agama Islam. Berbagai macam cobaan dan siksaan ditujukan kepada mereka, tetapi mereka tetap teguh memegang tauhid mereka, sehingga Allah SWT menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin, memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah, dan di sana mereka dilindungi oleh Raja Habasyah, yaitu yang bernama An-Najasyi.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi iktibar kepada kita bahwasanya betapa besarnya perjuangan kaum muslimin terdahulu, yaitu para salaf Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mendakwahkan dan menegakkan agama ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi hidayah kepada kita untuk berpegang teguh kepada agama yang benar ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.